Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memerintahkan seluruh jajaran TNI meningkatkan kesiapsiagaan ke Siaga 1 untuk mengantisipasi dampak konflik yang terus memanas di wilayah Timur Tengah. Langkah ini memunculkan berbagai pertanyaan di publik mengenai potensi dampak konflik global terhadap keamanan Indonesia, kesiapan pertahanan nasional, serta langkah antisipasi pemerintah dalam melindungi kepentingan nasional dan juga warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Dan untuk memahami situasi ini lebih dalam lagi, nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan beberapa narasumber, di antaranya yang telah tersambung pagi hari ini bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI, Maijen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin. Pak TB Hasanuddin, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sendiri melihat keputusan Panglima TNI menetapkan status siaga 1 terkait konflik Timur Tengah, seperti apa ini, Pak? Begini, ya, saya harus membuka dulu tentang pengertian siaga. Ya. Siaga itu adalah sebuah tingkat kewaspadaan yang di situ ada tingkatannya sebagai alert warning. Nah, begitu. Itu adalah sebagai alat komando dan kendali dari para komandan dalam menyiapkan pasukan untuk tujuan tertentu, ya. Dan itu biasa serta lumrah di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Ada 3 siaga. Yang pertama itu siaga 3. Itu situasi normal. Biasanya kegiatan normal saja, kemudian sebagian kecil dari pasukan biasa bertugas rutin. Itu dalam keadaan seperti itu biasa disebut dengan siaga 3. Dan kalau suatu saat ada perubahan situasi di luar dan membutuhkan tentara atau TNI itu untuk diturunkan, maka ada persiapan naik menjadi siaga 2. Nah, di sini biasanya separuh atau setengah dari kekuatan itu mulai disiapkan, dikonsentrasikan di satu tempat. Nah, itu ya. Kemudian lalu eskalasi, gitu ya. Situasinya semakin meningkat sehingga komandan Panglima itu perlu siap-siap untuk mendapatkan tugas, mendeploy atau menugaskan prajurit-prajurit ini ke satu tempat. Itu ya ditingkatkan menjadi siaga 1. Tingkatannya siaga 1, seluruh prajurit itu ditempatkan di satu tempat yang mudah on call digerakkan. 100% personil harus ada dan siap. Kemudian bekal pokok prajurit itu ada standarnya, peluru jumlahnya sekian dan semuanya dibawa. Itu harus selalu standby. Logistik, misalnya untuk makan 5-7 hari operasional harus ada di dalam ransel, begitu. Nah, dan ini siap digerakkan kemana saja. Itu semua berdasarkan perkiraan komandan. Acuannya adalah perkiraan intelijen. Ya, kalau situasinya memang perlu siaga 1, ya tidak ada masalah. Dan patut ini ya, siaga itu tidak perlu, kan banyak yang menanyakan, ini harus izin DPR. Tidak ada, ya, tidak perlu ada persetujuan DPR atau misalnya harus dengan izin DPR, tidak ada. Karena itu urusan intern dalam rangka pembinaan kesiapan. Nah, itu ya. Kemudian yang namanya siaga itu harus juga diperhatikan. Sifatnya itu intern satu. Ya. Jadi tidak perlu menyampaikan ke publik apa dan sebagainya, untuk apa dan untuk tujuan apa. Ya kan? Kan hanya untuk para prajurit TNI yang aktif, ya, supaya siap-siap kalian akan ditugaskan. Nah, dalam siaga 2 masih agak santai, siaga 1 sudah siap 100%. Yang kedua, ya, di samping sifatnya itu intern, rahasia. Itu sehingga tidak perlu ada TR yang berkembang kemana-mana sehingga masyarakat menjadi tanda tanya. Baik, Pak.
Dan mungkin ikut takut. Wih, ini dasarnya apa? Oke. Begitu, Tapi ya. Pak TB, Ya, ketika siaga 1 itu dinilai sebagai prosedur yang biasa di TNI, lantas ya, apa makna khusus dari perintah ini kalau kita tarik konteks antisipasi dampak konflik Timur Tengah terhadap Indonesia nih Pak? ya. Begini, saya lihat STR-nya yang ditandatangani ya pada tanggal 1 Maret itu bahwa ujungnya berdasarkan situasi yang memanas, perang Teluk, khususnya perang Iran lawan Amerika dan Israel, maka perlu kesiapsiagaan. Ya enggak apa-apa. Sebagai bagian dari pelatihan, prajurit disiapkan, dicek, munisinya ada berapa dan sebagainya, yang mungkin suatu saat, walaupun kalau pendapat saya pribadi masih jauh lah ya, Oke. jauh. Ya, tapi Iya. ya Sebagai bisa saja kesiapsiagaan begitu ya? kesiapsiagaan. Ya. Tapi intern, Ya. sekali lagi Internal. intern. Hanya berlaku Ya. di internal TNI. Internal Perintah itu Pak ya? TNI, Bukan perintah untuk itu. masyarakat Dan sipil. STR itu selalu yang beginian nih, penggerakan pasukan apa dan Ya. sebagainya, selalu dalam keadaan sangat rahasia. Saya nggak tahu kok bisa ke botol keluar. Ini menarik Pak. Tadi kan Bapak katakan Ya, berlaku secara internal, kebijakan ini hal yang biasa tetapi berbasis pada intelijen. iya. Kalau kita Jadi begini. ya, kalau kita berbasis melihat pada intelijen. ya, Intelijen itu begini ya. Intelijen itu apa sih? Adalah data, informasi yang akan nanti dijadikan sebagai rencana tindakan para Ya. komandan pasukan. oke. Nah, gitu ya. Artinya Pak, ancaman apa yang paling berpotensi perlu diwaspadai dampak dari konflik di Timur Tengah? Kalau ini saya beda pendapat ya saya, Oke. walaupun saya juga mantan prajurit TNI Ya. ya. Begini, ancaman dari Timur Tengah itu menurut hemat saya untuk saat sekarang nih belum berupa fisik, militer belum, Ya. atau peluru kendali nyasar belum. Itu adalah baru sampai tahap dampak ekonomi yang nanti akan berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia. Oke. Ekonomi Indonesia yang goyah akan berdampak pada apa? Kesejahteraan rakyat. Ya. Kesejahteraan rakyat itu akan berpengaruh terhadap apa? Ya, terhadap rakyat. Bisa gelisah, bisa ketakutan. Jadi dalam dampak dari perang itu adalah ketakutan rakyat nanti bisa kurang bensin, kurang makan, dan lain sebagainya. Itu belum takut dikena Fisik. rudalnya. Oke. Nah, kalau Iran dampaknya atau ekonomi, ketakutan masyarakat, paling tepat peran TNI disiapsiagakan, apalagi dalam siaga 1 ini berbentuk apa ini Pak? Seluruh personil 100% harus siap dengan standarisasi alat yang sudah disiapkan tadi itu harus dibawa. Bagaimana nih? Ya, ini Penjelasannya Pak Bapak Teddy. harus tanya kepada yang membuat keputusan. Kalau saya ya belum perlu siapan. Ya latihan saja dulu. Oke. Tingkatkan latihan secara intensif ya, dalam menuju kesiapan nanti. Siaga 2 atau mungkin siaga 3. Tidak perlu siaga 1 karena siaga 1 itu on call loh Pak. On Siaga call, 1 berarti itu sudah begitu, siap ya sekarang mereka ya? berangkat. Oke. Debarkasi naik pesawat lalu terjunkan di satu tempat. Nah, itu sudah siaga 1. Jadi lebih kepada Begitu. siap untuk beraksi begitu Pak ya, melakukan aksi Siap di situ. untuk beraksi. Oke. Nah, begitu. Kalau memang penetapan siaga 1 ini tidak perlu mendapatkan atau memberitahu kepada DPR, tapi sejauh mana DPR perlu mendapatkan penjelasan resmi Pak terkait dengan kebijakan ini? Saya kira enggak perlu. Nggak perlu juga? Kalau saya pribadi sudah tahu. Karena begini, kecuali siaga 1 itu untuk apa? Ini untuk latihan. Sudah, enggak apa-apa. Siaga 1 untuk apa? Kami akan diberangkatkan ke mana? Ke satu titik, kemudian dan sebagainya. Nah, itu namanya deploy. Artinya itu operasi militer perang atau operasi militer selain perang. Menurut Undang-Undang nomor 3 tahun 2025 tentang TNI pasal 7, nah, itu perlu dipertanyakan karena untuk penggunaan TNI beberapa item
misalnya perang, Ya, ya, ya. misalnya penempatan di pasukan PBB ke luar negeri, itu harus dengan persetujuan DPR, Hmm. begitu. Tapi yang STR Bapak baca justru situasi di Kalau Teluk untuk ya, memanas latihan, kesiapsiagaan ini Pak ya. kesiapan, cuman ya tidak masalah. Ya. Itu dan begini juga Pak, Gimana Pak? tidak semua wilayah itu kemudian harus siaga satu, belum tentu. Contohnya saja, ada ancaman bencana di Jawa Tengah. Ya sudah, para prajurit di Jawa Tengah siaga satu. Kemudian Jawa Baratnya mungkin membantu yang akan siap siaga 2 saja. Ya. Di Jakarta mungkin ya siaga 3. Nah, begitu ya. Tapi kalau Jadi untuk merespon variabelnya ada. situasi di Teluk yang memanas, apa ini kira-kira Pak Tibi? Kalau merespon situasi di Teluk yang memanas Ya. ini, misalnya saja, kalau menurut sama saya nih, kecil-kecilan aja ya. Selat Hormuz Ya. itu ditutup. Oke. Bensin akan seret Macet masuk ke kita. masuk ke kita, paling tidak akan naik. Harganya. Nah, sekarang ini 1 barel itu sudah 112 atau 102. Ya, kemarin saya pantau masih 90-an, sekarang sudah naik di 100 lebih nih Sekarang per naik barel. udah di atas 100. Wow. Berarti akan naik. Nah, umumkan saja supaya penggunaan mobil-mobil itu dibatasi. Oke. Nah, di lingkungan TNI ya latihan stasioner saja, tidak usah manuver. Ya, ya, ya. Manuver itu kan penggunaan kendaraan-kendaraan, ya artinya stasioner saja Ya. di dalam asrama. Bisa latihan pos komando, tidak perlu latihan manuver contohnya untuk mengirit bahan bakar. Disimpan yang nanti kalau memang benar-benar membutuhkan situasi bahan bakar digunakan, kita punya cadangan. Ya, Gitu. ya. Artinya lebih Tidak tepat perlu kepada misalnya siaga 1 begitu. Ya. kan sebagai orang awam Pak, TNI siaga 1 itu tadi saya udah kira-kira nanya alutsista gitu, masa iya kan nggak mungkin juga ini Pak ya. Artinya dampak yang nanti terjadi di Enggak, gejolak kalau siaga masyarakat 1 seperti itu ya. dengan anunya loh Pak, harus dengan alutsistanya. Alutsistanya juga ini siaga 1 itu Pak. Iya, ini Pak. Oh. Yang namanya siaga 1, Ya. yang pertama itu namanya personil. Pertama personil. Oke. Personil 100%. Personil itu harus 100% jumlahnya. Ditempatkan di suatu tempat. Perlengkapannya itu harus lengkap. Wow. Harus lengkap. Baju yang dibawa dalam ransel itu harus 3 setel. Oke. Lalu bahan bakar ransum tempur itu harus 5 sampai 7 hari. Ada di dalam ransel. Berarti persiapan perang dong itu Pak, kalau begitu ya? Ya bukan perang lah, pokoknya tugas apapun lah namanya ya. Dengan standarisasi Gitu. kesiapan seperti itu? Ya, untuk siap operasi. Operasi itu bisa macam-macam Oh ya. ya, operasi. Nah, Oke. itu ya. Operasi memberikan bantuan pertolongan juga kan harus seperti itu ya. Nah, kemudian juga munisi 1 kali bekal pokok ada aturannya. Kalau pistol berapa butir, kalau kemudian senapan berapa butir dan sebagainya ya. Ya. Oke. Lalu masuk ke senjata kelompok. Nah, kalau itu meriam, kalau itu tank, kalau itu panzer dan sebagainya harus mulai disiapkan dan sebagainya, dicek semuanya, dicek olinya, cek hidupnya dan sebagainya, cek larasnya, cek munisinya tinggal berapa dan disiapkan semua. Ya. Jadi kesiapan tertinggi ketika akan melakukan operasi Pak ya. Tidak ada lagi siaga 0 tuh enggak ada. Ya, itu siaga tertinggi. Oke. Siaga tertinggi ya. Pak, apa yang bisa Bapak sampaikan untuk masyarakat agar nggak panik ini TNI siaga 1, apalagi dengan selera perangkatnya ini nanti pikirannya macam-macam ini. Gimana? Silakan Pak TB. Pertama ya, jadi TNI ya harus kita apresiasi kalau kemudian melaksanakan istilahnya pelatihan siaga 1, siaga 2 atau siaga 3. Ya tidak apa-apa, itu bagian menjadi kesiapan saja untuk prajurit-prajurit. Sebab kalau tidak dilatih siaga 1 gitu ya, mereka nanti tidak terbiasa. Nah itu ya. Tetapi juga masyarakat tetap tenang karena ancaman itu ya masih jauh lah ya. Begitu. Ancaman yang paling dekat adalah pengaruh perang di
di Timur Tengah itu pada situasi ekonomi itu. Itu yang paling utama yang akan Ya, dirasakan itu. ya. Oke Pak. Iya, Baik. betul. Pak TB Hasanuddin, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Iya, Sudah Pak, ya. memberikan penjelasan kepada kita semua. Sehat selalu Bapak, selamat berpuasa. Baik, Wassalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam.